Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gue Doni Astriandi dan gue Tika Febriani. Kami dari Sinematografi Make Some Story Comes True. Nah, balik lagi nih di 5 rekomendasi film versi sinematografi. Nah, Kak Tika, kita bakal rekomendasi film apa lagi sih, Kak? Kayaknya romance kali ya yang seru. Karena kilas balik kemarin kan kita udah serem-serem ya, thriller gitu. Betul. Apalagi orang Indonesia tuh suka banget sama genre-genre romance gitu. Sama nih kayak Kak Doni di sini. Mantap, pokoknya romance. Kan bukan dari film doang, bukan kan apa namanya FTV segala macam kan banyak kan yang namanya romance. Makanya romance tuh paling the best dan menyentuh hati ya nggak sih? Walaupun kalian nggak punya pacar, tapi kalau kalian nonton romance pasti kayak ada gitu feel punya pacar. Ya nggak sih Kak Doni? Bener banget. Tapi bohong. Betul Kak Doni punya pacar gak ya? Sepertinya tidak ada. Tapi bohong. Udah next aja, langsung aja 5 rekomendasi film menurut sinematografi bergenre romance. Langsung aja yang pertama ada 5 Days of Summer 2009, sutradara Mark Webb. Jadi film ini tuh tentang 500 harinya si Tom Hansen dan Summer Finn. Jadi Tom ini adalah seorang arsitek yang mencari nafkah sebagai pelukis kartu ucapan. Setelah bertemu dengan asisten baru atasannya yang cantik bernama Summer, Tom menemukan bahwa ia memiliki banyak saman dengannya. Setelah itu, Tom menaruh hati kepada Summer dan selalu memikirkannya. Ia sangat meyakini konsep belahan jiwa dan Summerlah yang mungkin akan menempati isi ruang di dalam hati Tom. Namun sayang, Summer melihat cinta sejati itu hanya sebagai kisah di dalam cerita dongeng dan tidak tertarik dengan hubungan yang serius. Tanpa gentar dan tidak terpengaruh oleh sikap santai, kekasihnya yang santai terhadap hubungan, Tom memanggil semua kekuatan dan keberanian untuk mengejar Summer dan meyakinkan bahwa cinta mereka adalah nyata. Wah, mantep banget kisah cintanya ya, Kak. Aduh, rumit ya, Wak. Rumit banget. Pokoknya deh. Did you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why didn't they work out? What always happens? Life. So get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. Yang kedua ada Perjanjian Cinta tahun 2002, durasinya 112 menit. Sutradara Rudi Sudjarwo dan diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan Nikola Saputra. Film ini bercerita tentang masa-masa kisah SMA Rangga dan Cinta dan segala konflik yang terjadi dalam hubungan mereka. Cinta, seorang siswi yang cantik dan juga pintar, memiliki sebuah geng yang beranggotakan 4 orang lainnya di dalamnya. Saat Cinta berbicara dengan Rangga, ia melihat buku berjudul Aku, karya Sujamanja yang dipegang Rangga. Pada saat itu, mereka berburu-buru untuk memungut buku tersebut dan membawanya pulang untuk dibaca. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dekat. Namun, karena berbagai hal, Cinta menyadari bahwa kehadiran Rangga justru membuat hubungan dengan teman-temannya renggang. Hingga Rangga sepakat untuk menjauhi Cinta. Saat itu, Rangga akan pindah sekolah ke Amerika Serikat. Berniat memperbaiki hubungan dengan Cinta, ia pun kembali mengontaknya. Akan tetapi, Cinta malah terus menjauh dengan Rangga. Tibalah Rangga untuk berangkat ke Amerika, dan Cinta pun menyusul ke bandara dan meminta Rangga membatalkan niatnya ke luar negeri. Akan tetapi, Rangga tetap melakukan rencana studinya tersebut dan berjanji untuk kembali saat bulan purnama tiba. Wah, rumit banget, sama-sama rumit. Tiba-tiba Cinta suka lagi sama Rangga, tapi Rangganya mau ke Amerika. Betul. Udah gitu, ada pada Cinta tuh ada 2 film gitu. Jadi kayak nggak ongoing juga sih kayak, tapi kayak kita tuh sebagai penonton berharap banget Ada Apa Dengan Cinta tuh ada 3. Nah, kita berharap sih semoga Ada Apa Dengan Cinta ada lagi ya filmnya, biar makin greget gitu gimana kisah cinta mereka selanjutnya gitu. Gila kamu perempuan kayak gue. Perempuan kayak gimana tuh maksud lo? Gue berantakan, hancur tau. Harusnya lo ada di situ. Aku tuh sahabat lo. Jok gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Orang yang gak bener. Apa namanya kalau bukan mengorbankan kepentingan pribadi demi sesuatu yang kurang prinsip ya? Kalau diperlakukan nggak kayak gini sih saya udah biasa. Saya setuju, kita nggak usah berhubungan lagi.
sayang banget sama kamu. Yang ketiga ada PS I Love You tahun 2007, sutradara Richard. Jadi film ini menceritakan tentang Holly dan Gary adalah married couple yang saling mencintai walau mereka sering bertengkar. Suatu ketika, Gary meninggal akibat tumor otak yang dialaminya dan meninggalkan Holly seorang diri. Holly yang merindukan suaminya merasa hancur dan tidak ada teman maupun keluarga yang berhasil membangkitkan kembali semangatnya. Sampai di usia yang ke-30, Holly menerima sebuah surat selamat ulang tahun dari Gary yang ditulis oleh suaminya ketika suaminya masih hidup. Secara berkala, surat dari Gary datang dengan kata-kata terakhir, PS I Love You, dan membimbing Holly untuk memulai perjalanan hidupnya kembali. Sampai di usia yang ke-30, Holly menerima sebuah surat ucapan selamat ulang tahun dari Gary yang ditulis oleh suaminya ketika masih hidup. Secara berkala, surat dari Gary datang dengan kata-kata terakhir, PS I Love You, dan membimbing kembali Holly memulai perjalanan hidupnya kembali. Film ini menjadi begitu menarik karena menggunakan ketulusan seorang Holly terhadap suaminya yang telah meninggal. Bukan pada proses kematian yang serba dramatik, tapi lebih kepada bagaimana si Holly mencoba berusaha menerima kepergian suaminya untuk selamanya. Jadi ini tentang kisah sebuah cinta sehidup semati. Setia banget ya, Wak. Ya udah aku mati aja kali ya. Siapa yang akan mencintaimu? Sepertinya nanti jodoh gue. I wish I had someone dead telling me what to do. There's absolutely no way I'm doing this. Yes, you are. No, I'm not. Oh, yes, you are. P.S. Langsung aja ya keempat. Before Sunset tahun 2004. Durasi film 80 menit. Disutradarai oleh Richard Linklater. Film ini diperankan oleh Ethan Hawke sebagai Jess dan Julie Delpy sebagai Colleen. 9 tahun berlalu semenjak Jesse dan Colleen berpisah di stasiun Vienna. Kini Jesse bukan lagi seorang laki-laki beranjak remaja yang berusia 23 tahun saat itu. Jesse kini adalah seorang penulis buku populer yang menjadi bestseller di masyarakat. Buku yang ditulis olehnya diangkat dari kisah yang pernah ia lalui 9 tahun yang lalu bersama Celine dan menghabiskan satu malam terindah pada hidupnya. Pada saat ia berusia 32 tahun, ia melaksanakan tur promo bukunya hingga ke Paris. Dan tanpa disengaja, ia bertemu dengan Celine di sebuah toko buku kawasan Jesse mengadakan tanya jawab perihal bukunya. Mereka kemudian mulai mengenang pertemuan mereka saat 9 tahun yang lalu tersebut dan sambil jalan-jalan di kota Paris tersebut. Sambil menunggu Jesse untuk terbang ke Amerika Serikat kembali. Wah, ya pertemuannya singkat banget tapi sangat-sangat ini ya Kak, apa namanya? Terkenang dan terkesan ya. Betul, apalagi betul. dulunya kan mereka cinta sejati dan sampai dibikin buku ya. Betul banget. Dan tahu-tahu si Celine-nya tiba-tiba datang, ketemu ya. Gimana tuh ya perasaannya? Tiba-tiba di depan ada Celine. Dan mereka akhirnya mengenang di Kisah cinta mereka kembali. Tapi cuma singkat banget gak sih? Ya, You've become an angry, manic depressive activist. I still enjoy being around you. If somebody were to touch me, I would dissolve into molecules. I want to see if you stay together or if you dissolve into molecules. How am I doing? What if you had a second chance with the one that got away? Before Sunset. yang kelima kita punya cerita akhir sekolah tahun 2005, sutradara Hanung Bramantyo. Jadi film ini mengisahkan tentang masa-masa SMA yang sulit dilupakan, bercerita tentang 3 siswa biasa di SMA Fajar Harapan. Ketiga siswa tersebut bisa dikenal dengan A3, Agni, Alde, dan Aryan. Mereka tidak begitu menonjol di sekolahnya sampai pada saat mereka menyadari bahwa mereka ingin dikenal dan dikenang oleh semua warga sekolah. Lalu mereka punya rencana nih. Mereka membuat film dokumenter sekolah yang berisi tentang kehidupan sekolah, kejadian sehari-hari di sekolah. Pokoknya semua deh yang berhubungan sama masa-masa SMA. Film dokumen tersebut akan ditayangkan pada pentas seni acara sekolah. Film dokumenter yang mereka buat berisikan kejadian di sekolah yang tidak luput dari pengawasan guru, kayak cabut, ngerokok, gitu-gitu. Selain itu, film dokumen tersebut menceritakan kisah percintaan, persahabatan, dan konflik
dan konflik yang terjadi di sebuah sekolah. Film ini diadaptasi oleh novel karya Erik Sasono dengan judul yang sama pada tahun 2005. Wow, the best juga sih ini, romantis kisah-kisah cinta SMA gitu ya. Katanya sih indah ya kalau kisah cinta masa SMA gitu. Bener banget. Kak Doni indah gak masa SMA-nya? Indah banget tapi udah Kangen kali ya masa aduh SMA. kangen banget, pengen balik lagi gitu ya. Aduh, udah deh nggak usah ngomongin masa-masa SMA ya, kita kan udah kuliah ya. Pikirin masa depan, jalanin hidup sesuai dengan rencana yang kamu mau. Oke? Jangan sesuai ekspektasi kehidupan kamu seperti film ya, karena beda-beda. Karena kadang kehidupan di film terlalu manis. Betul banget. Padahal kehidupan kita aslinya Hancur banget pokoknya. Udah. Cukup sekian 5 rekomendasi film versi sinematografi yang bergenre roman. Semoga kalian suka. Dan kira-kira rekomendasi film apa lagi sih yang bakal kita bahas? Kayaknya kita harus minta kalian komen di bawah deh. komen Bakal down apa below. yang akan direkomendasiin yang menurut kalian bagus. Oke? Nah, kalian bisa nonton film ini di Netflix, Viu, dan bioskop online lainnya. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.